Nah, bab 21 ini yang akan kita bahas ya, bagian saya. Itu mengenai apa? Itu mengenai laju reaksi ya. Dimulai dengan, tapi dia memulainya dengan teknik-teknik eksperimen untuk penentuan laju reaksi, baru dia definisi ya di buku Atkin ini. Jadi kita ikuti di sini. Setelah membahas mengenai teknik eksperimen, dimulai dari yang sederhana ya, sampai ditunjukkan bagaimana mengamati reaksi, kinetika reaksi itu secara lebih advance begitu, dengan alat yang lebih advance untuk mengamati, kan ini bukan suatu percobaan statis ya, tetapi bergantung terhadap waktu begitu. Jadi kita harus selalu memantau, memonitornya. Nah, itu bagaimana teknik eksperimen untuk memonitor percobaan tersebut terhadap waktu ya. Kemudian definisinya baru disampaikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa konsep yang kemudian perlu kita pelajari ya, termasuk hukum laju terintegrasi, kemudian apa yang disebut dengan keadaan setimbang ya, kebergantungan laju reaksi terhadap temperatur. Juga di sini nanti kalian akan dikenal mengenai reaksi-reaksi elementer ya. Nah, di mana di sini nanti kalian akan tahu bahwa suatu reaksi kimia yang sudah kalian kenal itu ada yang melalui, tidak semua ya, ada yang melalui tahap-tahap reaksi ya. Jadi sesungguhnya reaksi itu ada reaksi kompleks ya, yang merupakan suatu penjumlahan dari suatu tahap reaksi-reaksi elementer yang sederhana gitu ya. Sehingga nanti kalian diminta menentukan mekanisme reaksinya bagaimana. Nah, itu arahnya ke arah sana ya, daerah sini nanti. Baru kemudian kalian akan disajikan mengenai contohnya reaksi yang kompleks tadi ya, yaitu reaksi polimerisasi dan fotokimia ya. Nanti di akhir seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang akan kita pelajari, jadi benar-benar mengenai laju reaksinya ya. Nah, untuk teknik eksperimen ya, saya sudah upload video di Classroom itu mengenai teknik eksperimen yang sederhana. Nanti kalian juga akan praktikum ya, mungkin mulai minggu depan ya, atau minggu ini praktikumnya. Dinamika. Minggu depan, Bu. Untuk kelas AB, Bu. Oh, oke. Dibagi 2 kloter ya. Oke. Minggu ini AB, minggu depan CD ya, karena harus di laboratoriumnya tidak cukup ya kalau semua ya, jadi dibagi begitu. Oke, jadi nanti kalian mungkin akan menyimak di modul-modul itu secara detail mengenai percobaan-percobaannya. Ini salah satu mungkin yang akan saya tunjukkan ke kalian ya. Ada yang sudah menonton belum? Ini saya belum ke video ya? Belum. Sudah. Sudah, Bu. Kita lihat bersama, nanti akan saya jelaskan. Ya, ini untuk mengukur laju reaksi ya. Oh, internetnya nanti. Oke, kalian bisa
nangkap bahasa Inggrisnya ya. Jadi dia hanya menuangkan HCl 1 molar ke sini ya. Kemudian ini magnesium ribbon katanya ya, atau pelat magnesium ya. Jadi di sini akan mereaksikan HCl dengan magnesium ya di dalam labu ini. Tapi sementara dia cepitkan magnesiumnya sementara dia belum memulai reaksi. Di sini ada wadah berisi air dan kemudian di sini ada labu ukur yang juga sudah diisi air penuh ya. Nanti kalian akan tahu mengapa harus ada air di sini ya. Ini suatu teknik untuk mengamati reaksi yang menghasilkan gas, tapi kita tidak perlu pakai alat pengukur gas, tapi ini dengan alat yang sederhana seperti ini, menggunakan air ya. Nanti kalian akan lihat bagaimana ya. Permisi Bu, sepertinya belum di share sound deh Bu, jadi nggak bisa dengar suara dari videonya. Kenapa? Oh, suaranya nggak kedengeran ya? Oh, Iya, oke, Bu. sebentar ya. Saya belum share sound ya. Oke, saya ulang. Ini, oh, oke. Nah, tidak usah di sini ya. Berarti tadi nggak kedengeran ya? Tapi tidak usah di rewind lah. Tadi yang dijelaskan oleh saya itu ya. Magnesium is going to start reacting as soon as it gets in touch with the hydrochloric acid. That's why we place it here until we want to start our reaction. We put the delivery tube below the measuring cylinder. And I prepared a table of results. I'm going to measure the volume every 10 seconds. So at 0 time, I don't have 0 volume of gas. In 10 seconds, I will write down how much volume of gas I have in the measuring cylinder. The reaction between magnesium and hydrochloric acid is going to give magnesium chloride and hydrogen gas. So I get my stopwatch and I'll start it as soon as I lift the bung and the magnesium falls into the hydrochloric acid. The reaction starts immediately. 10 seconds. Nah, ini reaksinya ya. Ini reaksinya Mg dan HCl menjadi MgCl2 dan gas hidrogen ya. Oke. Nah, jadi seperti ini percobaannya. Sini kalian akan paham ya, mengapa harus ada air di sini ya. Nah, jadi di sini akan menghasilkan gas, gasnya mengalir ke sini dan mendorong air. Ya, jadi di sini air di sini untuk apa? Membantu pengukuran ya, karena kalau tidak ada air kita tidak bisa membedakan ya udara. Gitu. Jadi dengan di sini, nah mungkin teknik sederhana seperti ini bisa kalian adopsi ya untuk berbagai percobaan lain. Yang jelas di sini kita bisa mengukur volume gas berdasarkan penurunan air di sini ya kan, karena gas yang dihasilkan inilah yang akan mendorong air ini ya ke bawah, sehingga nanti dibaca skalanya berapa berdasarkan hukum Dalton ya, volume gas itu nanti bisa disetarakan berapa mol ya kan. Nah, jadi reaksinya bisa tahu di situ. Di sini jangan lupa kalian berarti harus tahu ya berapa diameter ininya. Kemudian di sini kalian harus baca. Di sini reaksinya sangat cepat sekali ya. Tadi tiap 10 detik dia harus mencatat ya, sehingga tentu saja sebelum
memulai percobaan, kita harus tahu ya cara membaca skala di sini. Jangan sampai nanti gelagapan ya, karena reaksinya sangat cepat. Yaitu kalian harus hati-hati saat memulai percobaan ya. Kenali dahulu alat yang akan kalian gunakan begitu ya, pembacaan skalanya dan lain-lain seperti itu ya. Sini juga sama karena ini percobaannya cepat ya. Kemudian dia dapat datanya. Nah, datanya The yang reaction has stopped, seperti ini ya. and we have written down the volume of gas every 10 seconds. As we see, after 80 seconds, the volume of gas remains constant. Nah, kita lihat di sini apa yang diamati. Ternyata dengan berlangsungnya waktu, volume hidrogen itu terus meningkat sampai logam magnesiumnya habis, tidak ada lagi, sehingga tidak ada lagi hidrogen yang terbentuk, sehingga volumenya konstan. Ya. Nah, kurang lebih itulah yang akan kita pelajari di bab 21 ini. Kita akan mengamati bagaimana memonitor, begitu ya, memonitor bagaimana laju suatu reaksi. Dan reaksi ini karakternya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang bergantung per reaksi tertentu, dan kebergantungannya berbeda-beda. Ya, dan disebut dengan, nanti kalian akan mungkin sudah tahu ya dari kimia 1 dan disebut dengan orde reaksi kan ya. Nah, itu semua nanti akan menciptakan suatu karakter dari laju reaksi yang berbeda-beda yang kemudian disebut dengan hukum laju. Nah, kurang lebih itu yang akan kita pelajari ya. Juga nanti di akhir ada kebergantungannya terhadap temperatur, ya. Nah, karena itu akan menjadi penting alat di sini ya. Alat yang kita gunakan untuk memonitor percobaan itu akan sangat penting ya. Dan alat ini sangat bermacam-macam sekali ya. Bagaimana kita mengamati perubahan reaksi ini tentu tergantung karakter dari senyawanya. Nah, jadi kita juga harus mengetahui bagaimana sifat dari senyawa yang kita reaksikan sebagai suatu tanda apa yang paling mudah kita bisa memonitor. Yang tadi kan gas ya, karena menghasilkan gas, maka kita bisa memonitor. Kita harus mencari tahu tentu saja dengan saat kita menentukan saat kita mengamati suatu reaksi dan kita akan memonitornya, kita harus menentukan apa yang bisa kita amati dari reaksi kita ini ya. Tadi gas, yang lainnya misalkan yang paling banyak warna ya, senyawa yang berwarna. Kalau senyawanya tidak berwarna, Bu, ada teknik juga sengaja diwarnai senyawa itu ya dengan reaksi yang lain. Jadi itu ada ini kedua, ada apa? Reaksi kedua, reaksi pewarnaan dari spesies yang kita hasilkan. Ada juga yang seperti itu ya, deh. Nah, jadi nanti mungkin saat praktikum kalian akan melihat juga berbagai variasi yang lain. Nah, di sini kalian bisa baca detailnya ya. Bagaimana memonitor perubahan dari suatu reaksi ya. Ini salah satu contohnya reaksi fasa gas yang tadi ya, N25 gas ditambahin. Nah, ini nanti kalau tadi kan reaksinya, kalau yang tadi itu mungkin berbeda dengan ini. Kalau yang tadi padatan cairan menghasilkan gas seperti itu, sehingga gasnya bisa kita alirkan. Kalau seperti ini bagaimana caranya? Nah, ini bisa kita lihat dari perubahan volumenya, karena di sini meskipun gasnya sama-sama gas kanan dan kiri ya, tetapi dia berbeda koefisien reaksinya yang menyebabkan, jangan lupa bahwa perbandingan mol akan setara dengan volume untuk gas ya pada suhu dan tekanan tertentu kan. Nah, di sini pasti nanti volumenya akan berbeda saat berlangsung reaksi ini karena total tekanannya akan berbeda ya. Sini koefisiennya 2, di sini 4 dan 1 sehingga perbandingan molnya akan menjadi 2 banding 4 banding 1 ya. Sehingga pada setiap saat nanti keadaan gasnya situ berbeda ya. Kebetulan ini berbeda seperti ini. Ini bisa kita amati seperti itu ya. Ya, kita harus mengenali reaksi kita agar kita bisa memutuskan bagaimana cara pengamatannya ya. Nah, ini ada salah satu teknik lagi untuk memonitor reaksi ya yang berlangsung terhadap waktu. Nah, ini jadi ada
hal lain lagi di sini yang berbeda dengan pengamatan reaksi yang tuntas, ya. Mungkin saat kimia 1 dulu kalian mengamati reaksi untuk mengetahui misalkan hukum kekekalan massa, misalkan ya. Kalian mereaksikan senyawa A dengan senyawa B menjadi C dan D. Kalian amati berapa molnya, beratnya, udah. Tapi kalian hanya mengamati satu rentang waktu saja, yaitu pada saat reaksi berakhir, ya, seperti itu. Itu fungsi statik gitu. Kalau di kinetika tidak cukup satu waktu saja. Kalian harus mendapat data yang banyak, ya. Banyak itu berapa, Bu? Lebih dari 4 mungkin ya. 3 oke, tapi terlalu sedikit. 4 bisa lebih baik, tapi jika lebih dari 4 akan memperoleh data yang lebih representatif ya terhadap waktu. Nah, karenanya itu bagaimana setting alat untuk memonitor percobaan tersebut ya agar memudahkan kita. Yang tadi manual ya, yang tadi manual orangnya sibuk bolak-balik tiap 10 detik catat kan seperti itu. Tapi di industri misalkan ya tidak memungkinkan seperti itu terus-menerus mengandalkan orangnya. Ada beberapa yang sudah otomatis pencatatan dengan detektor langsung itu ada. Salah satu contohnya settingnya kurang lebih seperti ini agar kalian punya bayangan saja. Karena di industri juga ada beberapa yang memerlukan pemantauan kinetikanya ya. Nah, misalkan ini siring dari reaksi ini ya. Ini saya besarkan ya, ini siring dari reaksi A dan B, katakanlah seperti itu, yang dicampurkan pada saat T0, kemudian kita amati terhadap waktu bagaimana pembentukan produknya ya. Nah, di sini menggunakan spektrometer ya. Spektrometer mengapa? Karena senyawanya otomatis senyawanya harus khas ya, memiliki khas akan lebih baik lagi kalau misalkan berwarna. Kalau berwarna spektrometernya mungkin daerah visible bisa, tapi kalau tidak berwarna mungkin harus daerah UV ya, bergantung molekulnya. Ini diamati ya terhadap waktu bagaimana perkembangan dari produk ya, produk yang dihasilkan begitu ya. Seperti itu. Di sini nanti mungkin di spektroskopi kalian akan belajar mengapa suatu senyawa bisa dianalisa menggunakan spektro ya dari transisi elektronik dan lain sebagainya. Yang jelas untuk saat ini kalian diberikan informasi bahwa konsentrasi suatu senyawa itu akan bisa dideteksi ya dengan alat spektrometer ini untuk melihat serapan dari senyawa tersebut, sehingga seberapa banyak serapannya ya serapan dari molekul tersebut ya dideteksi oleh alat itu nanti akan sebanding dengan konsentrasi senyawa. Nah, itu yang biasa dipakai orang untuk analisa kualitatif, atau gampangnya seperti inilah kalau kalian bingung. Kalian kan misalkan menambahkan satu tetes tinta ya, satu tetes tinta ke gelas gitu ya. Berbeda kan intensitasnya kalau kalian tambahkan satu tetes dengan 2 tetes dengan 3 tetes kan, semakin banyak tetes yang ditambahkan semakin intens warnanya. Nah, sehingga intensitas warna itu yang diserap nanti akan berbanding lurus dengan konsentrasinya. Nanti itu akan menyebabkan penyerapannya berbeda. Kurang lebih dasarnya seperti itu ya. Tapi kalau senyawanya tidak berwarna, kita tidak bisa mengamati dengan mata telanjang ya, maka dengan alat spektrometer ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini suatu teknik aliran seperti ini. Ini juga sama, bedanya apa dengan yang ini? Kalau ini spektronya dia bisa bergerak, begitu ya, bisa bergerak, sehingga kalau bergerak ini bisa diamati sesuai dengan jalannya reaksi. Sini dikatakanlah karena ini kan baru mencampur, berarti ini di titik awal. Nanti setelah lama di sini kan berarti semakin mencampur ya senyawanya. Nah, ini berarti semakin
dapat diasumsikan semakin lama keberlangsungan reaksi. Kalau ini spektronya tidak apa namanya, tidak bisa bergerak fix ya, fix tidak bisa bergerak begitu. Di sini ada siring yang memberhentikan gitu ya, menyetop di sini ya, menyetop, kemudian sampelnya bisa diambil begitu kalau sudah penuh. Oke. Di sini bercampur, di sini ya. Oke, kemudian diamati terhadap waktu berapa, kemudian seberapa lama lagi nanti diamati lagi dan seterusnya ya, sehingga kita bisa tahu pergerakan dari perubahan konsentrasinya ya. Kurang lebih intinya itu dengan spektrometer ya, dari intensitas warna yang diserap. Nah, kemudian di sini ada juga teknik yang berikutnya, metode quenching ya. Pada reaksi-reaksi yang sangat cepat ya, biasanya kita memerlukan waktu ya. Tentu saja kita memerlukan waktu untuk mengambil sampel, kemudian mengukurnya, itu kan perlu waktu ya. Seperti tadi reaksinya kalian lihat setiap 10 detik itu bergerak ya, sangat cepat itu secara manual. Nah, bagaimana kalau reaksinya lebih cepat lagi ya, dan kita tidak ada waktu ya untuk mengikutinya gitu ya. Tidak ada waktu untuk mengikutinya, mengambil sampel semua memakan waktu ya. Sehingga nanti hasilnya tidak akurat karena di situ ada jeda waktu, kita tidak bisa. Nah, bagaimana caranya untuk mengamati reaksi-reaksi yang cepat seperti itu sehingga kita dapat memperoleh hasil yang tepat pada waktu yang kita inginkan gitu ya. Kalau reaksinya berlangsung berjam-jam, misalkan dia puluhan jam baru selesai, tidak masalah ya, kita ambil jeda 5 menit itu kan pasti perubahannya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi kalau cepat sekali, nah kita harus menghentikan reaksi pada saat waktu tertentu. Itu metodenya disebut metode quenching ya. Jadi kita memberhentikan reaksi. Jadi misalkan kita ingin mengamati pada saat menit ke-5, maka kita harus memberhentikan reaksi tersebut. Menit ke-10 kita berhentikan reaksi tersebut dan seterusnya ya. Nah, teknik quenching ini ada dua ya. Satu dengan senyawa kimia ya, biasanya kita teteskan ke sana. Ada senyawa yang bisa menghentikan reaksi tersebut, oke. Yang kedua dengan freeze quench method ya. Jadi dengan menurunkan suhu secara mendadak begitu terhadap reaksi yang kita amati ya. Dan kemudian setelah berhenti kita bisa mengukurnya gitu ya. Jadi untuk beberapa hal mungkin kita bisa membuat serangkaian sampel gitu ya, kita bisa mengumpulkan sampel dengan menghentikan reaksi di waktu-waktu yang kita inginkan, kemudian mengukurnya secara bersamaan. Nah, tujuannya antara lain seperti itu ya. Oke, jadi itu beberapa teknik untuk mengamati atau memonitor kinetika dari suatu reaksi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Saya sudah share presensi ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Untuk koneksi saya tidak stabil.
Nanti saat praktikum kalian saya sarankan ya membaca modulnya sebelum dimulai begitu. Kemudian kalian berpikir kritis, tanyakan ke asistennya ya. Kalau kalian belum belajar, kalian tidak akan bisa mengikutinya secara kritis ya. Oke, kita lanjutkan ke laju reaksi. Nah, di sini di buku Atkin ini di awal subbabnya selalu ada key point ya. Kalian bisa baca untuk melihat kira-kira apa yang ditekankan dalam materi ini ya. Nah, di sini key point A-nya menekankan bahwa laju reaksi itu merupakan kemiringan dari kurva konsentrasi terhadap waktu ya. Kemudian ada definisi suatu hukum laju ya yang dinyatakan dengan konsentrasi dari spesies yang bereaksi begitu ya. Nanti kita akan ke sana ya mengenai hukum laju. Kemudian ini yang C untuk laju reaksi, ya di sini ada yang disebut dengan K, ada yang disebut dengan tetapan laju, ya, kemudian ada yang disebut dengan orde, ya. Dan ada yang terakhir adalah metode untuk menentukan hukum laju dengan cara laju awal, ya. Jadi kita akan sampai sini ya. Kalau kemarin kelasnya sampai sini ya, cukup sampai nanti jam 12.40. Oke, jadi dimulai dengan definisi laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi itu adalah perubahan, ya, perubahan dari suatu reaksi terhadap waktu. Nah, di sini besaran apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur perubahan reaksi tersebut? Nah, di sini adalah konsentrasi dari suatu spesies yang ada di sana. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu reaksi itu ada reaksi dan ada produk, ya kan? Nah, tentu kalian tahu, kalau reaksi berlangsung, maka A akan berkurang lama-lama sehingga membentuk B, begitu kan ya? Nah, sehingga profil dari reaktan pasti akan turun. Nah, ini kan waktu. Sini kan sumbu Y-nya waktu. Nah, kalian juga biasakan sebagai seorang saintis ya. Kalau membaca grafik itu harus selalu dilihat sumbu Y apa, sumbu X apa, dan bisa melakukan analisa dari membaca grafik tersebut. Seperti ini konsentrasi, ini waktu. Nah, ini artinya apa? Di sini kita lihat, ini ada garis seperti ini, kemudian di sini ada reaktan. Ini artinya konsentrasi reaktan terhadap waktu, turun. Ya, dan bentuknya seperti ini. Oke, sesuai ya. Reaktannya pasti akan turun. Sedangkan produknya jelas bertambah. Ya. Nah, jadi trennya akan seperti ini. Cuma nanti bentuknya yang berbeda-beda tergantung dari karakter reaksinya. Ya. Nah, jadi yang disebut dengan laju reaksi itu apa? Perubahan dari konsentrasi terhadap waktu. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kalian sudah belajar di matematika, ya, itu merupakan kemiring slope ya. Slope di sini ya. dm per dt ya. Ya kan? Slope. Kalau di titik ini, ya berarti slope di titik ini. Slope itu apa? Nilai sini ya, kemiringan dm per dt. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi ini yang disebut dengan laju reaksi ya. Nah, di sini kita mulai ke bagian berikutnya. Untuk suatu reaksi A tambah 2B menjadi 3C dan D, tentu saja nanti akan memiliki persepsi orang itu akan berbeda-beda saat kita memonitor reaksi.
Yang disebut dengan pengamatan reaksi itu tadi kita bisa melihat misalkan reaksi HCl tambah Mg, kita melihatnya dari apa? Pembentukan hidrogen kan? Ya kan, laju kita menarik kesimpulan laju reaksi dari pembentukan hidrogen. Tetapi selain pembentukan hidrogen itu sebenarnya ada pengurangan HCl. Kalian bisa mengamati dari pengurangan HCl atau pengurangan Mg. Seandainya kalian bisa menentukan berat Mg terhadap waktu itu, mungkin bisa saja yang diamatinya Mg-nya gitu, bukan H2-nya tadi ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda mengenai laju reaksi. Jadi laju reaksi itu laju apa? Itu yang harus distandarkan. Nah, di sini disebutkan bahwa laju reaksi itu harus selalu, yang disebut dengan laju reaksi itu harus positif ya. Di sini ada laju reaksi. Tetapi ada laju pembentukan dan ada laju pengurangan. Pengurangan reaktan dan pembentukan produk. Nah, laju pengurangan reaktan ini nilainya negatif. Laju pembentukan produk nilainya positif. Nah, ini sebagai kesepakatan laju reaksi harus positif ya. Agar sesuai ya kesepakatannya sama begitu. Yang disebut dengan laju reaksi itu adalah ini disebut laju reaksi. Perubahan dari konsentrasi produk ya, penambahan dari konsentrasi produk terhadap waktu ya, dibagi dengan koefisiennya. Ya, koefisien dari sini. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan sama semua. Saat disebut dengan laju reaksi adalah merefer ke ini, ya, D per DDT. Ini kalau untuk C, dia harus dibagi 3. Karena apa? Karena laju pembentukan C akan lebih banyak, lebih cepat daripada laju pembentukan D. Ya, sehingga kalau disebut dengan laju reaksi, terus yang satunya berasumsi D, yang satunya berasumsi C, nilainya akan berbeda. Ya, sehingga harus ada definisi seperti ini. Sekali lagi, laju reaksi bisa merupakan laju pembentukan C, laju pembentukan D, tapi besarnya lihat koefisien reaksinya. Ya, semakin besar koefisien reaksi, tentu lajunya akan semakin besar ya. Laju pembentukan C pasti akan 3 kalinya lebih besar dari D ya kan. Nah, oke. Jadi seperti ini. Nah, ini harus diberi tanda negatif yang DA. Kenapa? Agar hasilnya menjadi positif ya, karena ini laju pengurangan. Ini kan pengurangan. Ini pasti hasilnya negatif. Oke? Nah, di sini kalau di Atkin ada suatu definisi baru yang disebut dengan C, yaitu perubahan jumlah mol akhir dikurangi awal dibagi dengan koefisien reaksi. Sebutnya bilangan stoikiometri ini, koefisien reaksi ya. Nah, sehingga laju reaksi ini tadi dibagi 1 per V koefisien ini. Oh, sorry. Yang koefisien reaksi yang di sini. Yang ini volume karena ini dinyatakan dengan mol, ya nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sorry. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini salah satu contoh. NO. Reaksi NaOBr gas menjadi NO gas dan Br2 gas. Nah, kalau membaca, kalian harus hati-hati dalam membaca ya. Di sini kalimatnya panjang. Ya. The rate of formation of NO in the reaction ini is reported 0,16 ya. Nah, berarti di sini laju dari NO-nya kan sampai sini. Ini hanya
kalimat penjelas ya. The rate of formation of NO is ini ya kan dalam reaksi ini. Ini adalah koefisien reaksinya 2. Nah, berarti karena di sini laju dNO per dt sama dengan 0,16 milimol. Ini liternya dalam desimeter pangkat min 3 ya, karena satuan internasional. DNO-DT, DNO, NOBR di sini. Nah, karena koefisiennya sama, ya kan? Berarti nilainya sama. NO dan NOBR, ya. Jadi sekali lagi, mengapa laju NOBR terhadap waktu nilainya minus 0,16? Nilainya minus karena NOBR merupakan bereaksi, sehingga laju NOBR itu menjadi laju konsumsi, ya, laju pengurangan. Mengapa nilainya 0,16? Karena diketahui laju NO 0,16, perbandingan koefisien NOBR dan NO adalah 1:1, sama, sehingga nilainya akan sama. Begitu ya. Oke, nah kemudian ini dari sini, ini hanya perubahan satuan saja, dari mol ke molekul, ya, berarti ada kali bilangan Avogadro di sini. Oke, ada yang kurang jelas di sini? Bisa diikuti? Bisa. Nah, berikutnya laju perubahan konsentrasi metil radikal dalam reaksi ini. Dilaporkan DCHDT-nya min 1,2. Nah, ditanyakan laju reaksinya berapa? Sudah ada jawabannya sih. Laju reaksinya 0,6. Nah, kenapa laju reaksinya 0,6? Amelia Bella Putri. Halo, Amelia. Suara saya nggak kedengaran? Dengar, Bu. Amelia mana? Halo, Amelia. Amelia nggak dengar saya. Halo, Amelia. Oke, Amelia, kalau nggak konfirm nanti presensinya saya cancel ya. Devi Indah? Iya, Bu. Oke, Devi. Devi dengar saya? Iya, dengar, Bu. Di sini kan diketahui katanya ya, laju pengurangan CH3-nya minus 1,2 mol per desimeter pangkat min 3, dikali desimeter pangkat min 3 dikali secant min 1. Kenapa laju reaksinya 0,6? Apa laju reaksinya menjadi 0,6? Devi bisa menjelaskan?
Sebentar ya Bu, saya pahamin dulu sebentar. Oke. Berarti belum paham tadi pas saya ngomong. Ya Bu, masih agak bingung. Oh. Apakah mungkin karena Hmm? dibagi dua Bu? Iya, betul ya. Jadi karena dibagi dua. Nah, mengapa dibagi dua? Karena itu ada 2 CH3. Ya, di sini ya. Jadi laju reaksi itu tadi sudah dikatakan, laju reaksi itu adalah laju dari pengurangan produk atau pengurangan reaksi atau penambahan produk dibagi koefisiennya ya. Itu definisi laju reaksi kan seperti itu. Oke. Devi, jadi tidak usah bingung ya, jawabannya sudah betul seperti itu. Kalian harus yakin ya. Ini konsepnya sederhana, tapi kalian harus mendarah daging. Handi? Iya, Ibu. Handi dengar saya? Dengar, Ibu. Ini tadi perhatikan tidak? Perhatikan, Bu. Oke. Tahu mengapa laju pembentukan CH3 ini juga sama 0,6? Mengapa? Mungkin karena dibagi dua, Ibu. Kenapa? Mungkin karena dibagi dua. Karena dibagi dua. Mengapa ya dibagi dua? Mengapa harus dibagi dua kalau CH3 Andi? Nggak tahu. Ya, belum tahu, Bu. Belum tahu, gampang padahal jawabannya. Mengapa harus dibagi dua? Karena perbandingan koefisien metil dan CH3 itu 1:2, ya kan? Oke. Betul tidak? Ya, jadi itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Jadi sekali lagi kalau kalian ditanya, mengapa? Misalkan ini ya, ini 2NOBr menjadi 2NO ditambah Br2. Di sini koefisiennya 2, 2, 1. Ya. Kalau yang diketahuinya salah satu, misalkan di sini ya, laju NOBr di sini 0,16. Berarti kalau ditanya yang lain, misalkan NO atau Br2, kalian lihatnya dari satu tandanya. Apakah dia reaksi atau reaktan? Ya, kalau dia reaksi maka tandanya harus negatif. Kenapa? Karena dia pengurangan. Jadi dalam menjawab berapa laju dari spesies lain dalam reaksi tersebut, jika diketahui spesies satunya, maka kalian harus yang harus kalian tahu kan bagaimana tandanya dan berapa nilainya, ya kan? Tandanya dilihat dari mana? Tandanya dilihat dari apakah dia reaksi atau produk. Kalau reaksi tandanya negatif, kalau produk tandanya positif. Begitu saja. Nilainya dilihat dari mana? Dari perbandingan koefisien dengan yang sudah diketahui. Jadi ini tergantung yang diketahui ya, hati-hati. Kalau di sini yang diketahuinya NOBr, kemudian ditanya NO, maka karena NOBr dan NO perbandingannya 2:2, atau dengan kata lain 2:2 kan 1:1, maka nilainya sama. Tandanya saja yang berbeda karena satunya reaksi, satunya produk. Begitu, paham? Nah, berarti kalau sudah paham, kalian bisa jawab berapa laju pembentukan Br2? Positif 0,08. Oke, Reka. Reka menjawab berapa positif?
0,08. Kenapa positif 0,08? Karena perbandingannya 1/2. Karena perbandingan 1/2 dari yang diketahui, ya tentu saja dari yang diketahui acuannya ya, jangan dari yang lain. Dari itu Bu, dari temen gitu. Nah, tandanya positif, kenapa? Karena itu. Jadi begitu cara menjawabnya ya. Jadi kalian tahu dari konsepnya itu, dari mana nilainya itu pasti selalu berbanding lurus dengan koefisiennya ya. Tadi yang nggak jawab saya siapa ya? Saya kok lupa ya. Sudah keluar dari Zoom ya? Iya, siapa yang raise hand? Permisi Safa. Bu Yuli. Ya. Iya Ibu. Ini tadi Bella nge-WA saya Ibu. Soalnya wifi-nya lagi error. Ada lambangnya tapi dari tadi nggak bisa connect ke Zoom-nya. Udah, saya udah memberitahu konfirm ke Ibu. Udah mungkin lagi proses Oke. konfirm Bu. Oke. Ya udah. Saya hanya ingin menjamin kalau yang saya jelaskan itu ditangkap kalian dengan baik ya, dengan betul-betul nggak cuma ngomong sendiri gitu. Karena yang saya lihat hanya laptop ya, jadi kalian tidak usah takut. Jadi saya hanya bertanya agar benar-benar kalian hari ini memahami materinya ya. Jangan sampai gara-gara online kalian tidak paham begitu, karena banyak keluhan juga dari beberapa orang tua. Kalau ada yang kurang paham begitu karena online seperti itu. Nah, itu mungkin makanya komunikasinya kan berbeda ya kalau online dengan langsung gitu ya. Nah, jadi harus berulang-ulang, harus diulang-ulang gitu, komunikasi dua arah agar kita benar-benar bisa nyambung gitu ya. Oke, jadi yang ini sudah paham ya. Jadi intinya itu yang harus kalian putuskan dalam menjawab pertanyaan ini pasti dua hal itu tadi, tandanya positif atau negatif dan nilainya ya. Nilainya harus selalu dilihat, acuannya adalah koefisien reaksinya ya. Jadi itu. Oke, berikutnya adalah hukum laju. Nah, di sini dalam hukum laju itu ada yang harus kalian lihat parameternya. Di situ ada yang disebut dengan tetapan laju dan orde. Jadi bentuknya itu sebenarnya bentuknya tidak seperti ini. Nanti di bagian bawah ada yang ada ordenya ya. Yang ada ordenya. Nah, ini ya, ini hukum laju ya. Hukum laju. Di beberapa reaksi elementer hukum laju itu dinyatakan seperti ini. Hanya bergantung dari tetapan laju dan hasil kali konsentrasi reaksi A, reaksinya ya. Kalau misalkan ada dua reaktan berarti A dan B, berarti ini. Nah, tetapan laju ini bagaimana cara mencari satuannya ya, satuannya ya berarti satuan dari laju reaksi dibagi satuan hasil kali konsentrasi di sini ya. Jadi satuan dari tetapan laju ini tergantung berapa jenis reaktan di sini ya kan, karena di sini satuan laju reaksi itu harus tetap, misalkan ini molar per detik. Satuan dari laju reaksi itu kan pasti ini ya, molar per detik. Nah, tentu saja satuan dari tetapan laju akan berbeda-beda ya kan, tergantung dari
di sini. Kalau hanya satu reaksi molar, berarti di sini molar per detik dibagi molar gitu kan. Tapi kalau di sini ada 2, nah berarti di sini molar dibagi molar kuadrat, berarti di sini satuannya menjadi molar min 1, detik min 1. Jadi seperti itu. Jadi satuan dari tetapan laju itu akan berbeda-beda tergantung dari hukum lajunya. Dan hukum laju ini akan berbeda-beda tergantung jenis reaksinya ya. Jadi ini bersifat spesifik. Oke. Jadi itu untuk tetapan laju. Tetapan laju biasanya yang namanya juga tetap. Ya, biasanya dia nilainya tetap. Untuk suatu reaksi tertentu. Oke, nah ini salah satu contoh untuk menghitung satuan. Jadi kalau masalah, mudah-mudahan ini bisa kalian ikuti ya. Ini nggak sulit kok. Ya, nanti setelah ini akan saya berikan latihannya juga ya. Yang mungkin seperti tadi saya bilang ya, saya harapkan kalian bisa mengikutinya dari video kelasnya nanti, karena kalau tidak kalian akan ketinggalan ya. Oke, jadi kalian harus aktif ya, aktif belajar sendiri ya. Nanti kalau ada yang tidak bisa ditandain saja, ditanyakan agar cepat. Nah, ini hanya mengkonversi satuan saja, dan tadi sudah saya contohkan. Kalau dari sini mengubah dari mol ke molekul itu tergantung yang ditanyakan ya. Ini dalam molekul kan, berarti kalau diganti ke mol harus dikali bilangan Avogadro ya. Jadi itu karena harus hati-hati tergantung yang ditanyakan. Nah, pada beberapa reaksi hukum laju itu tidak sesederhana yang biasa kalian lihat. Yang hanya hasil kali reaksi dengan orde yang berupa bilangan bulat. Ya, ada hukum laju yang dinyatakan seperti ini, seperti persamaan 216. Nah, nanti di akhir kalian akan membuktikan mengapa suatu reaksi itu yang sudah melalui tahap-tahap mekanisme reaksi itu nanti jadinya lajunya seperti ini deh. Nanti kalian akhirnya terbiasa juga dengan bentuk seperti ini ya. Tapi sekarang belum, ya, kita masih di bagian ini. Nah, di sini ada yang bilangan yang pangkat, bilangan pangkat ya dari suatu konsentrasi dari reaksi itu. Biasanya bilangannya bilangan bulat, tapi tidak selalu. Buktinya di sini ada bilangan pecahan ya. Nah, bilangan ini apa? Bilangan ini disebut dengan orde. Ya, orde reaksi. Orde reaksi itu apa sih? Nah, jadi menyatakan kebergantungan ya, kebergantungan reaksi terhadap laju reaksi. Ya, aduh, apa itu? Nyatakan kebergantungan reaksi terhadap kebergantungan reaksi terhadap laju reaksi ya, seberapa cepat. Jadi kalau ordenya tinggi ya, misalkan ada di sini ordenya 2 dan ordenya 1 misalkan ya. A-nya orde 2, B-nya orde 1. Maka laju reaksi ini akan lebih cepat berubah kalau konsentrasi A berubah dibanding B gitu ya, karena order reaksi A lebih tinggi daripada order reaksi B. Oke, kalau order reaksinya 0, bagaimana? Order reaksinya 0 karena bilangannya kecil itu berarti tidak ada pengaruhnya ya kan, 0 sesuatu dipangkat ke 0 sama dengan 1 ya, berarti ya hasil di sini menjadi B pangkat 0 menjadi perkalian dengan bilangan 1 yang artinya tetap tidak ada perubahannya. Jadi seperti itu. Order reaksi menyatakan kebergantungan. Kebergantungan siapa? Ya kebergantungan pemiliknya itu berbeda-beda ya. Jangan dikatakan order reaksi B kecil ini kebergantungan A, yang salah, tapi kebergantungan yang B ya. Seberapa besar gitu ya bergantungnya. Itu bisa dilihat dari nilainya. Oke, jadi itu yang disebut dengan order reaksi.
Nah, ini salah satu contoh hukum laju ya. Berbeda-beda tergantung reaksinya. Ada yang A pangkat setengah dikali B itu ada ya. Jadi ada beberapa yang meskipun pada umumnya reaksi-reaksi elementer itu order reaksinya bilangan bulat dan sederhana, tapi ada juga yang merupakan bilangan pecahan, bahkan negatif ya. Kalau negatif berarti dia nanti jadi 1 per sebenarnya ya. Pangkat min 2 berarti sebenarnya dia pangkat 1. Misalkan A pangkat min 2, berarti kan sebenarnya hasil kali 1 per A pangkat 2. Ya, berarti dia memberikan pengaruh apa? Semakin besar konsentrasi itu, lajunya semakin turun. Ya, seperti itu. Ada yang negatif. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai order reaksi dan hukum laju. Jadi secara umum hukum laju isinya itu ya, tetapan laju, konsentrasi, reaksi, dan orde. Nanti bagaimana menatanya, bagaimana nilai-nilainya, itu yang akan kita hitung dan akan kita tentukan. Nah, itu ya, dalam berikutnya ini penentuan hukum laju. Nah, nanti bermacam-macam, ada yang dengan metode laju awal, ada yang kita mengintegrasikan ya. Itu minggu depan ya. Sekarang yang sini dulu ya, menentukan dengan laju awal, metode laju awal. Ini harus ditentukan dengan eksperimen ya. Mau tidak mau ini harus ditentukan dengan eksperimen. Nah, untuk sementara asumsinya yang diberikan sekarang itu adalah yang kita kerjakan sekarang adalah reaksinya reaksi yang bentuk umumnya seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi A, hukum lajunya ya. Nah, seperti ini. Bukan yang ada pernya di sini gitu ya, bukan. Ya, jadi hukum lajunya terdiri dari ini. Nah, bagaimana kemudian cara kita menentukan hukum laju ini, bagaimana kita cara menentukan K, bagaimana kita menentukan orde, bagaimana. Nah, mungkin dulu ingat waktu di kimia 1, ya, cara menentukannya dari metode laju awal, kita buat beberapa set percobaan ya kan, minimal 3 set percobaan ya. Di mana salah satu reaksi dibuat konstan, ya kan? Salah satu reaksi dibuat konstan, saat reaksi ini dibuat konstan, yang lainnya dibuat bervariasi. Jadi jangan bervariasi dua-duanya, bisa sih bervariasi dua-duanya, tapi nanti akan lebih lama perhitungannya. Kalau salah satu dibuat konstan kan ini akan saling membagi seperti itu kan ya. Mungkin kalian masih ingat cara penentuan orde reaksi dengan metode laju awal seperti itu. Oke. Nah, di sini ada suatu contoh, example 212, metode untuk menentukan orde reaksi, hukum laju, maksudnya menentukan hukum laju itu berarti kan yang ditentukan orde reaksi dan tetapan laju ya. Yang harus dicari kan orde reaksi, orde dan orde di sini dan tetapan laju. Dia melakukan beberapa set percobaan. Ya, lakukan beberapa set percobaan untuk reaksi ini. 2I ditambah argon menjadi I2 ditambah argon lagi ya. Jadi di sini mengetahui efek argonnya. Jadi sebenarnya reaksinya ini ya, 2I. Tapi ternyata dengan penambahan argon berbeda ya reaksinya. Kemudian dia melakukan variasi jumlah I pada, jadi ini cara bacanya begini. Ini I 0, 1, 2, 4, 6.
Ya. Kemudian V0-nya pada saat I01 ada 3 bagian A, B, C. Maksudnya apa? Nah, baca di berikutnya ini. Jadi A ini saat AR-nya 1, B itu saat AR-nya 5, C saat AR-nya 10. Ya. Jadi nilai laju dengan nilai AR tetap, I0 yang berubah kalian baca ke samping. Ya, paham ya? Bisa diikuti. Jadi Amelia ya. Nah, masuk. Jadi sekali lagi laju pada saat I0 1 dikali 10 pangkat min 5, AR-nya 1, maka lajunya 8,7. Kalau ini AR-nya semuanya tetap 1, tapi I-nya 2, lajunya ini. I-nya diganti lagi 4, lajunya ini. I-nya diganti 6, lajunya ini. Oke. Kemudian, kalau AR-nya diganti 5, I-nya 1, maka lajunya ini. Paham? Kemudian diganti lagi, I-nya 2, lajunya ini. Dan seterusnya. Jadi begitu cara membacanya. Bisa diikuti cara membaca tabel ini? Nggak bingung? Bisa, Bu. Oke. Nabila Dita Anaka Ya, Bu. bisa mengikuti? Ya, Bu. Masih memahami juga, Bu. Oke, coba kita lihat laju saat iodinnya 4, AR-nya 5. Berapa, Nabila? I-nya 4, AR-nya berapa, Bu? AR-nya 5. AR-nya 5. Berarti yang 6,9 itu. Iya, betul. Seperti itu ya, Nabila ya. Oke. Ya, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Yang lainnya, sorry. Ya, apa? Berarti ini yang I0 itu 1 kali 10 pangkat min 5 mol ya, Bu? Ya, jadi semuanya dikali 10 pangkat min 5. Terus kalau misalnya yang AR itu satunya tuh milimol ya, Bu? Ya, betul. Ya, betul. Ya. Jadi kalau yang I0 itu dilihat di sininya ada 10 pangkat min 5, artinya 1 dikali 10 pangkat min 5. Ya. Oke. Itu ya, tadi saya lupa belum ngomong itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, bagaimana triknya agar kita bisa mengolah data yang sudah kita peroleh ini? Nah, ini di sini sudah ada sih, dia alurkan kurvanya log V0 terhadap log I0. Terus ini ditambah 5. Nah, tapi mengapa seperti itu? Mungkin kalian butuh penjelasan ya. Jadi kalau data seperti ini kita alurkan saja log V0 terhadap log konsentrasi. Nah, di sini kalian lihat ya, sebelah sini ada 2, dia mengalurkan 2. Saya clear itu dulu ya. Clear all drawing. Nah, di sini ada I0 yang dialurkan dan ada AR. Nah, tapi di sini ada embel-embel pula ditambah 5. Mengapa? Nah, sebenarnya ditambah 5 ini hanya untuk di sini apa? Karena ini kali 10 pangkat min 5. Jadi kurvanya kayak digeser gitu loh, Dek. Sebenarnya kalau enggak ditambah 5 enggak apa-apa, tapi nanti kurvanya itu daerahnya 0,00 kecil gitu. Ya karena ini bilangan logaritmanya kan kalau 10 pangkat min 5 kan 0,00001 gitu ya. Jadi kan nanti angkanya apa ya? Angkanya nggak enak jadi minus begitu ke sini ya. Jadi makanya biar enak dibaca begitu ditambah 5. Ya, mungkin ini bisa kalian ikuti ya kalau ada ada bilangan pangkat minus seperti ini. Nilainya pasti akan sama. Ini hanya masalah transformasi grafiknya nanti ya. Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba di rumah yang tanpa ditambah 5.
Ya, nanti hasilnya pasti geser ke kiri itu. Kurvanya di kiri di minus ini. Tapi nanti slope-nya yang akan kita ini kan slope-nya itu pasti hasilnya sama ya. Nah, mungkin kalian butuh penjelasan mengapa yang dialurkan ini ya. Saya jelaskan di sini. Saya share screen whiteboard saja biar nggak penuh di situ. Nah, hukum lajunya kan begini. V sama dengan K dikali konsentrasi I0 pangkat A dikali konsentrasi AR. Oh, ini bukan I0 ya, sorry, I2. I2 apa I ya? Ibu. Iya. Dikali konsentrasi AR pangkat B. Nah, kalau kita logkan log V, maka kita akan memperoleh log K dikali konsentrasi I pangkat A dikali konsentrasi AR pangkat B. Nah, ini kan kalau hasil kali log menjadi penjumlahan ya, berarti menjadi log K ditambah log I. Aduh. Nah, kemudian karena dia pangkat menjadi ke depan. Oke, nah ini sifat logaritma. Saya harap kalian sudah tahu ya. Di matkom kan sudah ya. Nah, seperti ini kan. Nah, kemudian kalian melakukan dua jenis percobaan. Percobaan pada saat AR tetap ya, dan percobaan pada saat I tetap. Kalau pada saat AR tetap, nah, berarti log V sama dengan, nah ini nanti dialurkan kan. Maka pada saat AR tetap yang dialurkan adalah log V terhadap log I0. Saya hanya menuliskan parameter ya, nggak ada ditambah-tambah itu ya. Log I0. Nah, berarti kalian ingat ini persamaannya menjadi persamaan linear nanti kan. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalian akan banyak menemukan regresi linear ini nanti ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar di waktu kimia 1. Ini akan sangat berguna ya. Akan banyak data yang bisa kita interpretasikan. Nah, kalau seperti ini, di sini kan sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya kan ya, D ya. Nah, berarti kemiringannya ini kan. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Dan sisanya adalah intercept-nya. Berarti persamaan ini untuk AR tetap akan bisa kita olah seperti ini ya. A dikali log I, ya kan? Ditambah log K, ditambah B log AR. Nah, ini menjadi kemiringan, ini X, ini C-nya, intercept-nya. Paham? Nah, dengan cara yang sama, pada I tetap, kita akan dapati log V sama dengan B log AR. Nah, berarti ini yang diplot menjadi log V ditambah log AR. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Begitu. Sehingga kemiringannya kita peroleh B yang merupakan orde AR. Kalau ini kemiringannya A orde terhadap I. Oke, dan C-nya menjadi log K dan A log. Nanti kita kemudian bisa menentukan berapa nilai K-nya ya, karena kita peroleh intercept-nya ini dari dua ini. Kurang lebih seperti itu. Apa ada yang mau bertanya sampai sini? Bisa diikuti? Sudah cukup jelas?
Kalau kalian belum jelas, langsung angkat tangan deh. Jangan nunggu nanti ya. Saya akan jelaskan lagi kalau kalian belum jelas ya. Jangan ditumpuk nanti gitu ya. Nanti nggak bisa saat kuis. Sudah paham ya cara menentukannya? Oke. Bisa, Bu. Iya, Nabila. Tapi sih Bu, tapi saya agak tertinggal Bu yang mulai pada saat AR tetap tadi Bu. Jadi sini, Jadi pada masih saat bingung. ini, Ya, yang ini. buat ya yang log apa ini sampai per C ini juga masih bingung. Oh, oke. Oke. Jadi di sini oke. Jadi di sini kita lihat di sini persamaan lajunya ini kalau kita beri logaritma di ruas kiri dan kanan, maka ini menjadi satu kesatuan. Kita boleh melakukan operasi ini kan. Nah, karena ini hasil kali ya, 3 ruas, 1, 2, K dikali I pangkat A dikali AR pangkat B, maka kita bisa memisahkan seperti ini ya. Log K tambah log I pangkat A tambah ini. Sehingga ini bisa kita tata ulang lagi seperti ini karena ini pangkat, berarti ini ke depan ya. Ini sifat logaritma ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian pada saat AR tetap. Nah, pada saat AR tetap, ini biar memudahkan kalian saja, karena AR-nya tetap, berarti di buku itu kalau AR-nya tetap yang dialurkan adalah ini, log V terhadap log I0. Log I ya. Log V terhadap log I. Nah, mengapa yang dialurkan log V terhadap log I? Karena pada saat AR tetap, nah ini saya kelompokkan. Ini, pada saat AR tetap, ini menjadi tetap AR-nya. Ya, tidak berubah. Kalau tetap berarti kan dia menjadi intercept-nya ya. Jadi dia tidak berubah. Kita tidak ada datanya, AR-nya cuma 1 aja kan tetap ya. Sudah ada nilainya log AR-nya. Cuman K-nya yang belum ada ya. Tapi AR-nya sudah ada kita, sudah tetap. B-nya ya kalau belum ditentukan belum tahu ya. Tapi kalau di sini sudah kita kerjakan nanti sudah tahu. Tapi dia tetap. Sehingga tetap dia menjadi konstanta. Kayak K-nya juga tetap kan. Jadi dia menjadi konstanta. Yang berubah adalah V terhadap I. Ya, di tabel itu kan kita lihat kalau I-nya berubah pada saat AR tetap, I-nya berubah, V-nya berubah kan? Nah, seperti itu. Jadi kita kelompokkan K dengan ini menjadi suatu konstanta karena dia tetap. Sehingga ini bisa kita modelkan menjadi suatu persamaan linier. Ya, sama dengan MX plus C dengan gradiennya adalah ordenya. I0 ini, log I ini menjadi X-nya, kan? Log I. Y menjadi log V. Begitu. Ya, bagaimana? Apa sudah jelas? Sudah jelas Bu, terima kasih Bu. Jadi, untuk dengan cara yang sama, maka kalian akan dapati, apa namanya? Kalian akan dapati pada I tetap, persamaannya ini ya sama saja, hanya pada I tetap berarti log K dan I yang menjadi konstanta, yang berubah log AR seperti itu ya. Sehingga kalian akan dapat 2 data, 2 kurva dan memperoleh 2 kesimpulan ya. Ini saya balik lagi ke Atkin. Nah, sehingga kalian akan memperoleh 2 data. Oke. Nah, kalau kalian ingin lebih paham, kalian ulang lagi aja ini nilai-nilai ini dan kalian bandingkan dengan hasilnya. Kalian nanti akan lebih paham ya. Memang kalau hanya dipandang saja mungkin ada yang kurang paham ya. Atau kalian coba di sini ya, untuk yang ini nanti akan diperoleh nilainya ini. Determine the order of reaction with respect to, ini ordernya nanti 2,1. The order of reaction respect to J and calculate the rate constant. Ini rate constantnya ya. Ordernya nggak dikasih tahu. Kalian bisa coba ini.
untuk melihat pemahaman kalian ya. Nah, di sini log V terhadap I-nya, ini V0 terhadap log AR. Kalau ini hanya satu reaksinya deh ya. Ini 5, 8,2, 17, 30. Jadi otomatis kurvanya cukup satu saja. Kemudian ini V0. Nah, kalian bisa buat kurvanya log C terhadap log V0 ya, seperti itu. Kemudian nanti kalian lihat kemiringannya berapa. Saya contohkan ya di Excel, mungkin sebelum saya kasih soalnya. Sambil nunggu waktu ya, ternyata masih ada. Ini saya share screen saja ya. Nah, jadi cara buatnya itu ini J, kemudian log J, kemudian V, di sini log V. Nah, di sini nilainya 5, 8,2, 17, 30. Kemudian ini begini saja, kan? Kemudian V-nya mana? 3,6. Salah. 3,6 dikali 10 pangkat min 7. Ini biar kalau cepat nggak mau ngetik seperti itu. Nah, seperti itu. Di sini nanti kalian boleh ditambah, boleh enggak ya. Nah, kan jadi minus, tapi kalau ditambah nanti hasilnya jadi positif. Kemudian kalian itu kan add trend line ya. Sudah bisa kan? Linear. Saya Nah, ordernya 2. Ya, ordernya 2, interceptnya minus 7,8. Kita balikan ke intercept itu apa? Interceptnya log K, kemudian tinggal di insert di minus lognya. Nanti akan ketemu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ordernya 2. Ya, nanti kalian bisa lakukan seperti itu. Kemudian untuk latihannya ini tolong dicatat latihannya.
Oh, untuk yang ini tadi mungkin langsung aja sekarang, ini gampang ya. Coba yang 213A ini ya. Laju pembentukan dari C dalam reaksi 2A tambah B menjadi 2C tambah 3D, lajunya 2,7. Oke. Berapa laju reaksinya dan laju pembentukan dan konsumsi untuk A, C, D. Nah, ini seperti yang tadi saya ajarkan cara menjawabnya. Yudhistira. Yudhistira hadir? Iya Bu, hadir Bu. Coba ini kita lihat sama-sama. Kalau laju pembentukan C-nya 2,7, laju reaksinya berapa? Yang di AB, yang ACD atau yang di mana? Laju reaksi. Oh, laju reaksi. Kalau laju reaksi selalu positif dan dia 1 per koefisien dari yang diketahui. Nah, C itu berapa? C ini kan laju pembentukan C ini kan? Iya Bu. Sebentar Bu. Permisi Bu, apa pakai yang itu ya Bu, yang D per A per DT gitu ya Bu? Iya, tinggal dibagi aja dengan koefisiennya yang bersangkutan. Ini kan laju pembentukan C. Laju pembentukan C kan 2,7. Ya. Iya. Nah, kamu lihat C di reaksi koefisiennya C berapa? 2. Ya, udah laju reaksi tinggal 2,7 dibagi 2 gitu. Oh, gitu. Baik Bu, masih bingung tadi Bu soal. Ya, jadi tinggal begitu saja, laju reaksi dibagi 2. Jadi laju reaksinya berapa? Yudis? Bentar Bu. 1,35. Oke, 1,35 ya. Mol, desimeter min 3, second min 1. Nah, oke. Sekarang jam rotus. Halo, jam rotus. Nggak masuk jam rotus ya. Suaranya nggak dengar ya. Oke, jam rotus tidak di situ. Oke. Nurul Bunga Kurnia, dengar? Nurul dengar? Oke, dengar. Kalau laju pembentukan D, jadinya bagaimana? Berarti untuk laju pembentukan D-nya 0,9 ya, Bu. 0,90 desimeter min 3 S min 1. Kenapa 0,9? Karena dari laju dari yang 2,7 mol itu dibagi koefisien dari D-nya. D-nya kan 3, jadi koefisien D per laju. Nah, hati-hati perbandingan C dengan D-nya bukan 1:3, tetapi 2:3. Iya, Bu. Berarti 3/2 dikali 2,7 ya, Bu? Iya. Berarti 4,05. Ibu mohon maaf. 3/2 apa 2/3 ya? 2/3. Itu 2/3. Jadi kalau bingung di ini aja, dari laju reaksi tadi yang sudah
Sebentar, saya kok jadi bingung. Ya 3 betul, 3/2. 3/2, ya. Bu. Iya, betul, 3/2. Oke, Iya. betul ya, 3/2. Nah, seperti itu. Iya. Terima kasih, Ibu. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus cepat ya. Oke, bisa semua ya. Ini untuk persamaan sejenis seperti itu. Ada yang masih belum mengikuti? Perlu diulang sekali lagi kah? Bu, saya mau Ya. tanya yang soal tadi yang grafik itu berarti semakin landai grafiknya itu berarti organnya semakin besar, Bu. Semakin landai. Kita belum ke analisa grafik tadi sih. Landai yang mana ya, Dek? Yang udah di-lock-kan atau yang belum? Yang udah di-lock-kan, Bu. Oh, yang udah di-lock-kan. Pokoknya kalau ordernya kemiringannya 2 kan gini. Kalau kemiringannya 1 itu gimana? Kemiringannya 1 kan gini. Iya, semakin landai semakin besar. Kalau 1 itu kan dia ordernya, kalau 1 itu kan pasti 45 derajat ya. Kalau 1 45 derajat. Kalau lebih dari 1, kalau dia kurang dari 1, pasti dia akan ke kiri ya, ke kiri kan tangannya. Kalau lebih dari 1 dia ke bawah. Begitu. Siapa tadi yang bertanya? Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Nah, yang ini sudah menguasai, perlu diulang sekali lagi tidak? Nggak usah. Sudah enak. Diulang sekali lagi. Ini ya, jangan lupa ya, ini 2/3 tadi. Atau sekali lagi lah, tadi ada yang 2/3 itu ya. Ini tapi sama 2,7 semua nilainya. Enak ya. Reka, udah paham Reka? Reka apa Reca ya? Sudah. Reca, Bu. Sudah. Reca ya. Kalau yang B ini, pembentukan dari B 2,7. Tadi yang mana kita? Yang ini ya tadi? Yang A. Ya. Tadi yang A. Oke. Berarti kalau yang B gimana? Kalau yang B, pembentukan dari B-nya 2,7. Oke. Berarti pembentukan dari D berapa? Ini konsumsi, sorry. Konsumsinya B 2,7. Berarti pembentukan dari D? 2/3 kali. Iya. 2,5. Gitu ya. Kalian sekarang sudah bisa cepat kalau seperti itu. Oke. Nah, yang menjadi tugas itu kan berarti unit gampang aja ya, 214. Sama yang penentuan laju awal itu ya. Bentar, saya pilihkan. Oh, ini udah half flash ya. Ternyata tidak ada ya metode reaksi ini ya. Tidak ada yang tabel-tabel itu ya, Dek. Sebentar di problemnya. Nanti saya oh ini ada.
Oke, nanti saya kirimkan sajalah latihannya di WA ya. Nanti saya pilihkan ya. Ini akan saya lihat dulu sesuai apa tidak dengan laju reaksi awal. Ini kurang sesuai ya. Nanti akan saya pilihkan dulu. Nanti untuk latihannya. Nanti saya kirim ke Komtingnya. Kita tidak ada grup kelas ya. Mungkin perlu nggak kira-kira tuh grup kelas kalau kebanyakan grup? Atau ke Komtingnya saja. Di sini ada siapa ya? Komtingnya siapa? Rizky, Bu. Oke, Rizky. Iya, Ibu, saya, Bu. Iya. Ya, nanti kamu WA saya saja, Bu, saya Rizky gitu ya, dari dinamika kelas D gitu ya. Nanti saya akan berikan soalnya ke Rizky ya. Untuk Iya, latihan. Bu, siap. Untuk latihan agar kalian tidak ketinggalan dengan kelas C ya. Ini saya mohon kalian agak lebih aktif sedikit ya, karena agar kalian tidak ketinggalan. Kemudian nanti akan saya berikan video pembahasan latihan dengan kelas C nanti sore ya. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau bertanya? Terakhir kali mungkin. Tidak ada? Belum. Oke, kalau tidak ada saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.